wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Mansari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Sungai Pandan Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya bersama Ibu Rizka Kupriyanti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Oke, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Oke, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan nanti ya, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan agar lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi gitu ya Bu ya. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Bapak, jadi berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, itu ada 2 pembelajaran, Bapak. Jadi yang pertama itu berdasarkan melalui membaca dan menyimak video tentang pernapasan pada manusia, itu siswa dapat menyimpulkan proses pernapasan pada manusia itu dengan benar. Kemudian melalui video kelompok, peserta didik mampu membuat bagan proses pernapasan dengan benar. Oke, baik. Jadi ada 2 tujuan yang ingin Ibu capai. Yang pertama tadi melalui membaca dan menyimak video, peserta didik mampu menyimpulkan proses pernapasan. Yang kedua melalui kerja kelompok, peserta didik mampu membuat bagan proses pernapasan. Nah, dari 2 hal itu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik Pak, jadi untuk area pengembangannya itu ada 2 Bapak. Jadi ada area pengembangan di pengetahuan dan kesehatan. Untuk pengetahuannya sendiri itu peserta didik menunjukkan proses pernapasan pada manusia itu bagaimana. Kemudian untuk keterampilannya peserta didik membuat bagan proses pernapasan. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ini. Oke, nah saya juga ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajaran itu. Baik Pak, jadi untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian dan untuk model sendiri itu saya akan menggunakan model project based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional menggunakan model pembelajaran project based learning dan juga dengan metode diskusi tadi ya. Oke, dan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nantinya di dalam kelas? Baik Bapak, jadi untuk medianya itu saya akan menggunakan video pembelajaran tentang proses pernapasan pada manusia, kemudian KPD atau lembar kerja, kemudian PowerPoint dan LCD laptop. Oke, nah
kira-kira Ibu ya, kapan Ibu melakukan pembelajaran tersebut nih? Di hari apa dan juga jam berapa? Saya akan melaksanakan kegiatan itu insya Allah pada hari Kamis Bapak, tanggal 21 September 2023. Oke, baik. Jadi nanti ya Bu ya, Kamis depan ya, tanggal 21 September di kelas 5 Bu ya. Oke. Saya akan datang nanti ke kelas ini. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi nantinya di dalam kelas ya Bu ya. Oke. Nah, nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya. Percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri apa yang Ibu sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini Bu? Baik Bapak, jadi berdasarkan hasil percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Bapak. Jadi saya juga menjadi lebih siap untuk praktek nanti. Baik. Nah, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia dengan saya di percakapan pra observasi, dan sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Karena akan belajar. Kenapa lagi? Kenapa jadi senang belajarnya? Rame. Kalau pakai laptop biasanya rame lah. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Nah, silakan Aan maju ke depan, pimpin baca doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Nyaring-nyaring. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya. Terima kasih An, silakan duduk. Nah, tadi kita sudah baca doa. Ibu mau tanya dulu, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, semuanya hadir. Ya, semangat semuanya loh ini Anda belajar. Semangat lah. Semangat. Supaya kita tambah semangat, kita menyanyi lagu wajib loh. Nah, ayo berdiri. Berdiri.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersatu, rakyat adil makmur bersama. Bila bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, udah. Semuanya silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan siapkan alat tulis kalian dan buku paketnya. Sudah siap semuanya? Kalau ada sampah di samping mejanya silakan diambil. Buang ke tempat sampah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu mau tanya dulu. Kita hidup ini dengan apa? Oksigen, tapi dengan cara apa kita? Menghirup udara. Kita bernapas. Nah, hari ini kita belajar tentang pernapasan ini. Tapi sebelum kita belajar, Ibu kita mau menenangkan diri dulu. Nah, coba tarik napasnya. Tahan, hembuskan. Tarik lagi. Tahan, hembuskan. Jangan serius, Fikri. Kursinya. Nah, tarik lagi. Tahan, hembuskan. Kayak apa perasaannya? Sudah tenang. Nah, sekarang kita mulai belajar. Jadi tadi kita bernapas menghirup oksigen. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kelima. Nah, di pembelajaran kelima ini kita akan belajar tentang, nah nanti Ibu tampilkan video pembelajaran. Kalian akan menyimpulkan bagaimana proses pernapasan pada manusia itu dengan benar. Kemudian nanti kalian juga akan melaksanakan kerja kelompok. Nah, Ibu minta kalian membuat bagan. Bagaimana gambar proses pernapasan itu, baik yang pernapasan dada maupun pernapasan perut. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kita bernapas tadi dengan apa? Kalau kita bernapas kayak apa gerakannya? Bisa lah pian merasakan, coba pian bernapas, tahan napas. Dada ini naik ya kada? Nah, perut kita kayak apa? Berkurus. Nah, ya itu kita akan belajar itu hari ini. Nah, di sini ada, coba kita baca sama-sama. Ibu minta siapa? Zahra. Nyaring-nyaring Zahra lah, baca. Teman-temannya coba perhatikan. Proses pernapasan manusia. Nah, bantu Rahmat. Ya, baca. Sini maju. Ya, pintar Rahmat. Ya, baca. Sedikit aja, sampai sini aja. Cobalah kamu tarik nafas perlahan-perlahan dan rasakan apa yang terjadi. Nah, stop. Cobalah kamu tarik nafas perlahan-lahan dan rasakan apa yang terjadi. Sudah tadi kita lah. Nah, coba baca lagi. Saat kamu bernafas, kamu menghirup udara melalui hidung. Ya. Udara yang kamu hirup mengandung oksigen dan juga gas-gas lain dari hidung. Udara terus masuk ke tenggorokan, kemudian ke dalam paru-paru. Akhirnya udara akan mengalir sampai ke alveoli yang merupakan ujung dari saluran oksigen yang terkandung dalam Ya. Oksigen yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah di
pembuluh darah harus melalui proses difusi. Ya. Nah, terima kasih Rahmat. Nah, jadi perhatikan. Tadi kita sudah belajar tadi menarik napas perlahan-lahan. Kita bisa merasakan udaranya masuk lewat apa tadi? Hidung. Habis itu udara yang kamu hirup itu mengandung oksigen dan juga gas-gas lain. Yang kita hirup ini ada udara bersih, ada juga oksigen, ada juga gas-gas yang lain. Misalkan kita lagi di kondisi berasap, kita pacangan terhirup udara kotor. Nah, dari hidung, udara terus masuk ke tenggorokan. Tenggorokan itu saluran pernapasan, kayak batang kayak itu di dalam tubuh kita. Nah, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Di dalam tubuh kita ini ada 2 paru-paru. Paru-paru kanan, paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru itu ada yang bulat-bulat, gelembung-gelembung itu. Nah, itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nanti kita lihat nanti. Kemudian, oksigen yang sudah melalui saluran tadi masuk ke dalam alveolus, bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah di pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. Nah, dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Selanjutnya, darah yang telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Ya, Fikri. Tahukah kamu untuk apa darah mengalir ke oksigen ke seluruh tubuh? Untuk apa, Fikri? Ayo, teman-temannya. Untuk apa? Supaya kita berenergi, supaya membantu pembakaran di tubuh kita. Kan kita makan. Nah, perlu ada, ibaratnya tuh kalau kendaraan, ada bensin. Nah, bensin itu dibakar kalau kita pakai jalankan kendaraannya. Berkurang kalau rajin bensinnya. Nah, sama kayak kita ini. Tahukah kamu untuk apa darah mengalir ke oksigen ke seluruh tubuh? Oksigen diperlukan untuk proses respirasi sel-sel tubuh. Apa geram proses respirasi itu? Nah, gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses respirasi sel tubuh akan ditukar dengan oksigen. Selanjutnya, darah mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke alveolus paru-paru dan dikeluarkan ke udara melalui hidung saat mengeluarkan napas. Nah, makanya tuh, kita ini bernapas ini sangat penting. Kalau kita kada bernapas, kita apa, Fikri? Mati, meninggal. Nah, di sini ada gambar. Nah, bagaimana gambar udara masuk dan udara keluar. Nah, kayak itu di dalam tubuh kita. Kayak apa tulang rusuknya. Nah, di sini ada penjelasan. Kelihatan lah. Nanti Ibu tanyalah. Pernapasan pada manusia itu ada 2 proses. Menarik dan menghembuskan. Atau mengeluarkan. Sewaktu menarik napas, otot diafragmanya berkontraksi. Nah, otot diafragma itu yang mana? Nih, diafragma. Berkontraksi menjadi datar. Dari posisi asalnya melengkung ke atas menjadi lurus kayak ini. Ini saat menarik napas. Akibatnya dari kontraksi kedua jenis otot tersebut adalah mengembangnya rongga dada. Mengembang itu nih, maju, melebar. Nah, sehingga tekanan dalam rongga dada berkurang dan udaranya masuk. Saat mengeluarkan napas, otot diafragmanya itu kembali ke asal, melengkung. Jadi asalnya dasar melengkung kayak itu. Akibatnya, dan otot-otot tulang rusuk melemas. Kembali ke asal. Asalnya mengembung, jadi kembali. Nah, akibatnya rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru naik sehingga udaranya keluar. Jadi dapat disimpulkan bahwa udara mengalir dari tempat yang bertekanan besar ke tempat yang bertekanan lebih kecil. Nah, sekarang perhatikan video inilah. Di sini ada gambar video pembelajaran tentang proses pernapasan. Nah, siapa yang senang menonton video? Anjing tangannya apa? Siapa? Tinggi-tinggi, siapa yang suka menonton? Yang belajarnya suka dengan video? Iya, banyak. Nah,
Yang tidak anjong tangan senangnya kayak apa? Senang membaca aja. Ya, dan mendengarkan. Nah, di sini Ibu nyalakanlah. Perhatikan dengan baik karena Ibu tanya. Kerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk Bagusnya hidup. duduknya, Waktu bernafas kita tangannya, membutuhkan bukunya. organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Nah, jadi tadi bernapas tadi menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Iya. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Nah, ini organ pernapasan manusia. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh Vito, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, Rambut-rambut dan halusnya. penyakit. Jadi hidung ada kan rambut-rambutnya. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar. Sama seperti hidung, ada rambut bulu-bulu halus juga dan selaput lendir. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Nah, kenapa kesedakan Jar? Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Nah, Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. ini tulang rusuk. Letaknya di dalam rongga dan setipe. Ada tulang kan? Kalau nyiapin jaka ini parut ada kerasa. Nah, itu rongga dada tulang. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang Gelembung paru-paru. alveolus. Nah, disebut alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jadi di sana tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, bagaimana tadi video pembelajarannya sudah jelas? Ada yang ditanyakan lah? Tidak ada. Kalaunya Ibu, Pang, minta simpulkan. Nah, bagaimana tadi proses pernapasannya?
Bagaimana bernapas? Udaranya masuk lewat mana? Hidung. Masuk lagi ke mana? Tenggorokan. Masuk lagi ke paru-paru. Habis itu keluarnya kayak apa? Dari paru-paru, batang tenggorokan, kemudian keluar melewati hidung atau mulut. Tapi kita memakai hidung. Kalau nya selesmaan bang, ada kawa terpaksa kita lewat mulut kalau. Nah di sini Ibu ada LKPD. Kerja kalian Ibu bentuk menjadi 2 kelompok. Nah ada kelompok tentang membuat skema cara kerja pernapasan. Nah ada yang gambar skema bernapas dan ada yang mengeluarkan napas. Nah, Ibu bentuk kelompoknya. Nih, di sini sudah Ibu bagi. Kelompok 1 Aminah, Aan, Mona, Zahra Tanur, dan Fikri. Kelompok 2 Jahra, Rahmat, Liana, dan Nisa. Silakan bentuk kelompoknya. Hah? Kayak apa kawan-kawan? Tapi aja kepotong video. Nah, di sini Ibu nih, Ibu bagilah. Iyalah. Tulisan Aminah. Keluarkan alat tulisnya. Nah, nih Ibu bagi spidolnya. Yang senang menggambar nih bisa nih menggambar, berbagi. Yang senang berbicara nanti kebagian berbicara lah. Nah. Keparak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Tunggu sebentar lah, Ibu cek dulu. Nah, kayak apa kayaknya menjelaskannya? Udara masuk lewat hidung atau mulut, tenggorokan. Habis itu apa lagi? Paru-paru ya. Nah, kayaknya Ibu suruh maju ke depan lah. Ini Bang kayak apa kayaknya menjelaskannya? Rahmat, udara keluar dari paru-paru kemana? Datang tenggorokan. Habis itu keluarnya lewat mana? Hidung atau? Iya. Nah, sekarang silakan kalian Ibu minta presentasi ke depan. Nah, dari kelompok 1. Kelompok 1 udara masuk. Nah, bagaimana teman yang lain perhatikan. Nisa, perhatikan. Bantui kawannya mengayai kertasnya. Nah, bagaimana? Ya. Ya, habis itu. Ya, udah. Bagaimana kelompok lain? Sudah jelas? Jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang silakan kelompok 2. Nah, ini skema proses pernapasan apa? Apa Rahmat? Udara keluar. Nah, yang lainnya perhatikan, temannya bantu kayak kertasnya. Kayak apa udara keluar? Dari mana? Paru-paru. Ini paru-paru nih. Nah, itu panah aja. Iya. Ya, udara keluar lewat hidung atau mulut. Bagaimana otot diafragmanya? Apa ini?
Ya, relaksasi artinya kembali seperti semula. Bagaimana kelompok lain? Sudah jelas? Jelas ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Terima kasih semuanya. Nah, jadi kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, ini bagaimana tadi pelajarannya tadi? Semuanya sudah siap tak ada? Bukunya kenapa ditutup, Fikri? Nah, jadi tadi apa tadi? Proses pernapasan manusia. Udara masuk lewat hidung, menghirup apa? Oksigen. Masuk ke mana lagi? Batang tenggorokan. Habis itu ke paru-paru. Di dalam paru-paru apa nama tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida? Iya pintar, alveolus. Nah, jadi kemudian di sana bertukar, yang karbon dioksida keluar melewati batang tenggorokan, kemudian keluar lewat hidung atau mulut. Nah, supaya lebih semangat kita ice breaking dulu. Semuanya maju ke depan nih. Berbaris. Iya. Di sana ada. Bersandar ke dinding kena. Ayo. Kalau nya bersandar ke dinding, ibu minta sendiri. Sendiri ke depan mencontohkan mau anak di muka kah? Nah, sekarang ikuti aba-aba ibu. Kalau nya maju, maju. Kalau nya mundur, mundur. Kalau nya kanan, kanan. Kalau nya kiri, kiri. Nah, kanan. Kanan, ayo. Beda arahnya nih Bu. Nah, kalau nya buka ini hanyar. Kiri. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Iya, tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah ice breaking tadi lah. Nah, hari ini sekarang Ibu di sini ada soal. Nah, nilai bahan pian nih, pemahaman pian sampai mana sudah? Nah, kerjakan dengan baik. Tulis dulu namanya. Nah, kerjakan yang dengan benar. Bujur-bujur. Apakah semuanya sudah selesai? Nah, sekarang kumpulkan. Ibu kumpul lah. Dari yang sudah Ibu periksa ini, alhamdulillah semuanya lulus, bagus-bagus nilainya. Ada yang 100, ada yang dapat 80. Nah, sekarang Ibu mau tahu, nah, bagaimana, apa yang telah kita pelajari hari ini tadi? Apa yo? Iya, pintar. Proses pernapasan pada manusia. Jadi tadi Bu Anpian tahu, kalau kita bernapas, kita menghirup apa tadi? Oksigen. Kalau mengeluarkan napas apa? Ayo. Mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Seru, senang. Iya, alhamdulillah. Apakah ada kesulitan yang kalian alami saat belajar hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah hal-hal yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Apa tadi? Dari video tadi kita bisa belajar tentang apa?
Kalaunya makan, tidak boleh bicara, nanti tersedak. Kenapa tersedak? Karena makanannya untuk masuk ke organ pernapasan. Jadi kalau ada gerakan refleks yang maulah makanannya itu keluar. Tapi kalau refleksnya itu ada jalan, bisa salah masuknya ke organ pernapasan dan bisa bawa ke rumah sakit kena. Nah, kemudian, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya supaya lebih paham, lebih mudah nanti mencerna pembelajaran. Nah, dari ekspresi ini bagaimana ekspresi yang yang ini? Ya, anjang ke tangannya, Pang, supaya Ibu tahu. Oh, Fikri jari ini. Fikri ini atau ini? Di tengah. Apa yang dibingungkan Fikri? Apa yang bingung? Apa alasannya? Ayo. Jadi Fikri yang mana? Ayo, yang serius Fikri. Yang mana? Nih, ya alhamdulillah. Nah, jadi kita sebelum baca doa, kita nyanyi dulu sebentar lah. Semuanya nyanyi sama-sama. Yo, tepuk tangan. Matang di hulu, memberaket bagandengan, banyut matan di udik barito, awal hari baganti minggu. Ya, sekian. Nah, sudah kita menyanyinya. Nah, siapa yang mau pimpin baca doa? Rahmat, Jar. Nah, ya, silakan Rahmat. Pimpin teman-temannya. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Mari kita berbaca. Doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dari Ibu hari ini. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Rida Nur Ansari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Sungai Pandan Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya masih ditemani Ibu Rizka Okpianti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga hari ini ditemani oleh Ibu Emilia Rusda sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu Bu untuk menghadiri percakapan pasca observasi yang saya lakukan untuk Ibu Rizka, guru kelas 5 pada SDN Sungai Pandan Tengah.
izinkan saya Bu untuk memulai percakapan pasca observasi ini. Silakan Pak. Baik, Ibu Rizka. Nah, di percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana nih perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung itu? Baik Bapak, Alhamdulillah baik Bapak. Karena proses observasi berjalan dengan lancar walaupun awalnya saya merasa tegang Bapak. Baik, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas 5 itu. Baik Bapak, jadi untuk area pengembangannya itu ada dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Area pengembangan pengetahuannya itu melalui menyimak video dan membaca itu peserta didik mampu menyimpulkan bagaimana proses pernapasan. Kemudian untuk area keterampilannya itu melalui kerja kelompok peserta didik mampu membuat bagan proses pernapasan. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu sesuai dengan RPP yang telah saya buat Bapak. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau tidak di dalam kelas? Baik Bapak, jadi Alhamdulillah menurut saya sudah berhasil Bapak, tapi mungkin masih ada kekurangannya. Baik, sudah berjalan baik. Tapi masih ada kurangnya. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Jadi menurut saya kekurangannya itu saat pengerjaan tugas kelompok Bapak. Jadi masih terdapat siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam tugas kelompoknya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya, dan mungkin hanya mengandalkan temannya. Seperti itu ya Bu ya? Oke. Nah, kira-kira nih Bu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa mereka tidak aktif atau tidak terlibat dalam diskusi? Menurut saya mungkin hal ini dikarenakan saya memberikan tugasnya tidak sesuai dengan tipe gaya belajar peserta didik. Mungkin seharusnya saya memberikan tugas itu berdasarkan tipe mereka. Ada yang tipe visual, kinestetik, dan auditori. Baik, jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, mungkin nanti Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, auditori, dan kinestik. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberi proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Bapak, tapi untuk waktunya masih belum tahu. Iya baik, akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya direalisasikan ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Emilia selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Silakan Bu. Oke Bapak, terima kasih. Setelah saya dengarkan tadi percakapan coaching antara Pak Rida dan Ibu
Rizka, ada beberapa poin yang saya tekankan. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah terlaksana untuk di proses pembelajarannya. Selanjutnya untuk langkah-langkah dalam proses pembelajaran, mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Terus untuk media pembelajaran tadi sudah juga ada di kelas. Untuk di kelas ada tipe-tipe anak yang mungkin harus diperbaiki ke depannya karena tadi kata Ibu Rizka mungkin kurang sesuai dengan situasi di kelasnya karena mungkin ada pembagian kelasnya ada visual, ada kinestetik dan ada auditoria. Nah, mungkin tadi terus untuk langkah ke depannya juga sudah dijawab oleh Ibu tadi bahwa langkah berikutnya akan diperbaiki proses pembelajarannya, terus untuk waktunya juga secepatnya tadi dilaksanakan lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak. Baik, Ibu Emilia. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terhadap kegiatan coaching pasca observasi ini. Baik, pada akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Ibu Emilia dan pada Ibu Rizka. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.